Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, akan lebih barakahnya kita sama-sama membukanya dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ahmad Aidil Hayani, Aisyah Alia Asfiani, Andini Nominirani, Aziza Nurhalifah, Baikul Fatul Khairani, Guriusawa, Baikida, Espianti, Fadil Ahmad Zaki, Faiz Harwanati, Fatma Lipiani Putri, Tina Faizal Taniha, Lista Bayu Maulana, Muhammad Agil Hauzan, Muhammad Dowi. Kita ke nah di sini kalau dari gambar ini kata apa yang menghubungkan? Yakin? Lima huruf, petunjuknya 5 huruf. Kita cek ya, kita cek. 1, 2, 3. Ada mengidentifikasi dari macam-macam limbah. Yang terakhir itu ada mengetahui solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Apa yang terjadi pada gambar di samping? Pencemaran. Tadi kata temennya pencemaran. Terus ada yang bilang limbah. Yang tentunya ada anorganik itu ada plastik, kaca, styrofoam, kaleng yang merupakan bahan yang sulit teruraikan. Nah, di sini bahan plastik ini itu seperti yang kalian ketahui sangat sulit sekali diuraikan, bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa diuraikan. Nah, yang kedua ada penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan pada lahan pertanian yang akan merusak struktur dan kesuburan tanah. Yang ketiga ada pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas penebangan yang dapat mengakibatkan meningkatnya erosi dan banjir. Nah, di sini ada contoh dari pencemaran tanah, pupuk dan pestisida. Dan di sini ada penebangan, ada industri. Nah, kalau kakak sebut limbah, apa yang muncul di benak kalian? Yang tidak dipakai, yang bisa berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Secara umum, pengelompokan limbah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada limbah berbentuk gas, yang kedua limbah berbentuk cair, dan yang ketiga itu limbah berbentuk padat. Nah, limbah yang berbentuk gas ini dihasilkan dari sisa asap knalpot dan persebarannya itu lebih luas dibandingkan dengan limbah lainnya. Nah, selanjutnya limbah cair. Nah, limbah cair ini biasanya selalu larut dalam air dan selalu berpindah, kecuali disimpan di dalam bak atau ember. Nah, limbah cair ini juga berasal dari limbah rumah tangga dan limbah industri. Selanjutnya ada limbah padat. Nah, limbah padat ini biasanya dalam berbentuk sampah yang sering kita lihat ya, berbentuk sampah yang bersifat kering.
Seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Titin, kalau pencemaran tanah adalah terjadinya yang disebabkan oleh dampak limbah industri, rumah tangga, dan penggunaan pestisida yang berlebihan pada tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Misalnya seperti kan limbah rumah tangga. Kita setiap rumah tangga memiliki limbahnya tersendiri, seperti entah itu limbah hasil mencuci, membasuh, memasak, piring, dan lain sebagainya. Itu kan tidak bisa tidak terkontrol kan, maksudnya pembuangannya itu kan. Dan sering pembuangannya itu kan di tanah, jadi tanahnya itu tercemar oleh limbah-limbah itu tersendiri. Bukan hanya itu juga, tapi juga berpengaruh bagi alamnya tanah. Penyebabnya itu dapat merusak habitat tumbuhan. Kan kalau habitat tumbuhan itu rusak kan gimana keadaan pohon-pohon, maka kita pakai bernafas. Penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, sampah-sampah anorganik seperti plastik, kaca, styrofoam, dan kaleng merupakan bahan pencemar yang sulit diuraikan atau mikroorganisme pembusuk dalam tanah sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dalam tanah. Jadi dalam artian setiap kita ingin membuang itu harus dipisah-pisah sesuai tempatnya masing-masing, jangan dicampur jadi satu, nanti pas diolahnya itu sulit ya. Dari Kedua, selain menimbulkan dampak positif pada pangan, penambangan juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Selain itu juga penambangan liar. Penambangan kan di Indonesia itu kan penambangan batu bara kan banyak. Malah Indonesia itu termasuk penambangan batu bara paling besar, termasuk lah. Nah, kalau terus penambangan itu bukan orang yang salah, harus orang yang ahli profesional yang harus menambang itu biar nggak salah jadinya. Soalnya kan kalau salah yang berdampak buruk itu bagi tanahnya. Kan kalau tanah rusak itu apa yang mau dihasilkan? Sedangkan batu bara itu dari tanah. Tiga, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan pada lahan pertanian akan merusak struktur tanah dan menyebabkan tanah kehilangan kesuburan. Dan yang terakhir, di daratan tinggi kan ataupun di sini banyak seperti orang tua kita banyak yang menanam Jawabannya adalah pencemaran lingkungan peragaman tersebut dapat disebabkan oleh pembuangan limbah industri melalui fasilitas penyebab penyebaran. Selain pembuangan limbah cair dan bahan dapat menyebabkan pencemaran udara melalui emisi asap dari proses pembakaran atau pembakaran secara terbuka. Asap yang dihasilkan dari aktivitas industri dapat mengandung berbagai macam polutan seperti partikulat atau debu, abu dan asap. Partikulat ini dapat menyebabkan pernapasan dan iritasi pada mata. Dua sumber oksida dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur dapat menyebabkan jadi rusak. tiga nitrogen oksida dihasilkan dari pembakaran pada suhu tinggi dapat menyebabkan smog.
foto video. Asap dan polutan yang dihasilkan dari industri dapat menyebar ke lingkungan dan mencemari udara yang orang udara berkali atau petir. Bunyi pesawat jet yang lepas landas mencapai tekanan suara sebesar 150 dB. Polusi suara dapat menimbulkan berbagai macam dampak kesehatan. Baik, di sini dapat disimpulkan bahwa selain pencemaran air, pencemaran udara dan juga pencemaran tanah, pencemaran suara juga salah satu akibat terjadinya kerusakan lingkungan. Contoh, kita lagi belajar, terus ada di luar ada yang ribut, apakah kita terganggu? Jadi itulah sebabnya pencemaran suara dapat merusak lingkungan sekitar. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.